Halo Scorpio, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Mendebarkan saat kamu dipertemukan dengan seseorang yang akan menjadi jodohmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Knight of Cups, ada Three of Swords, ada Queen of Pentacles, ada Six of Swords, dan di sini ada The Sun. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya. Bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Knight of Cups. Saya merasakan di sini sepertinya ada yang sedang menuju ke kamu ya. Sosok yang begitu luar biasa yang saya rasakan. Karena dia akan mampu mengganti kesedihan, kekecewaan, apapun kehidupan kamu yang kamu rasa saat ini yang mungkin tidak kamu harapkan, itu akan tergantikan dengan sesuatu hal yang luar biasa, kebahagiaan. Saya merasakan di sini entah itu kayaknya sebentar lagi atau untuk akhir tahun ini atau awal tahun depan. Sepertinya untuk sebagian kamu yang sedang menantikan seseorang, kayaknya akan dipertemukan dengan seseorang yang akan membuat jantung kamu berdebar, yang kamu rasa ini adalah jodohmu, karena biasanya itu akan benar-benar mampu untuk menyentuh perasaan kamu. Karena pastinya nanti kamu akan merasakan, ada keyakinan dalam diri kamu bahwa oh ini adalah jodohku. Ada perasaan yang berbeda, ada debaran yang berbeda. Oke, ya saya melihat sosok ini akan banyak membawa hal-hal yang positif ya, membawa hal-hal yang baik, sangat mapan ya. Kalau mungkin dari segi umur itu mungkin cukup jauh jaraknya dari kamu, tetapi tidak menjadi permasalahan karena nanti akan mampu mengimbangi ya. Tapi yang pasti di sini akan ada perubahan ya, perubahan yang luar biasa nantinya. Untuk kamu yang mungkin
ada yang masih sendiri, atau ada yang baru saja atau sudah lama berpisah atau bercerai, saya merasakan akan ada perubahan, akan ada yang akan benar-benar mengangkat derajat kehidupan kamu, yang akan menyelamatkan kamu dari kehidupan yang kamu rasa tidak adil bagi kamu. Ya mungkin sebagian kamu dikelilingi banyak orang-orang yang toksik ya, tapi di saat seseorang ini hadir dalam kehidupan kamu, kamu akan merasa ya artinya jauh lebih baik, jauh lebih tenang, jauh lebih damai. Seseorang yang benar-benar mampu untuk membuat kamu percaya diri lagi ya. Itu yang terpenting. Di sini ada Three of Swords. Ini juga tentang kayak apa ya? Tentang seseorang yang dulunya pernah nyakitin kamu. Di saat kamu sudah move on, di saat kamu sudah benar-benar healing, maka dia yang akan tersakiti. Ada karma. Sepertinya di sini tentang karma juga ada ya. Artinya kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Dan untuk orang yang nyakitin kamu, untuk orang yang pernah ninggalin kamu demi orang lain, karena ada orang ketiga, orang yang ninggalin kamu karena dia merasa ada yang lebih baik dari kamu, maka di saat kamu mulai melangkah, di saat kamu mulai move on, dia akan tersakiti. Oke, dia akan menyesali, dia akan merasa apa ya, kayaknya rasa penyesalan itu menghukum dirinya karena bisa saja ternyata tidak ada yang bisa seperti kamu mengerti dia, memahami dia. Tapi kayaknya itu udah nggak jadi persoalan lagi untuk kamu ya, karena fokus kamu saat ini tidak tentang dia masa lalu, tetapi tentang seseorang yang jauh lebih baik untuk kamu. Jadi ya udah, terserah ya. Dia mau sakit hati, dia mau menyesali. Yang terpenting ya saat ini kamu udah move on. Saat ini kamu sudah lebih mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik ya, itu yang terpenting. Jadi nggak usah terlalu mikirin tentang orang masa lalu yang pernah nyakitin kamu, entah dia pengen balikan, entah dia berusaha untuk mengganggu hubungan kamu. Jadi kamu nggak perlu tanggapi ya, tanggapi tentang apapun, bagaimana cara dia berusaha terus-terusan hubungin kamu. Jadi kamu nggak perlu tanggapi hal-hal itu, tetap maju ke depan, tetap melangkah, karena yang lalu biarlah berlalu. Saat ini fokus untuk menata kehidupan atau masa depan yang lebih baik. Ada Queen of Pentacle. Di sini tidak hanya tentang ketenangan dan kenyamanan ya, tetapi juga tentang kesejahteraan. Seseorang yang akan benar-benar berjuang, berusaha untuk memberikan kamu kebahagiaan, karena memang saya melihat sosok ini begitu mapan, lebih dewasa, lebih apa ya, kayaknya sudah benar-benar mempersiapkan segalanya. Atau di sini dia juga pernah berpisah dulunya, atau memang hampir-hampir mirip ya, kisahnya itu hampir-hampir mirip sama kamu. Tapi di sini untuk kedepannya saya melihat akan ada kehidupan yang luar biasa ya. Sosok yang begitu luar biasa karena dia mampu mengganti kesedihan kamu dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu yang terpenting, merasa dihargai, merasa dicintai, merasa diprioritaskan. Ya mungkin hal-hal ini tidak pernah kamu dapatkan sebelumnya dari pasangan kamu yang lalu. Ada Six of Swords, sepertinya untuk sebagian kamu ada juga yang masih dihantui dengan masa lalu ya. Masih ragu-ragu atau masih dalam ketakutan, masih dalam kekhawatiran, takut ya apa yang kamu pilih ini, apa yang kamu putuskan ini bakalan nantinya membuat kamu menyesal lagi. Itu wajar, hal-hal seperti itu wajar, tapi jangan terlalu diikuti ya. Kendalikan perasaan khawatir, perasaan takut. Cukup jadikan rasa-rasa seperti itu sebagai bentuk kewaspadaan, kehati-hatian untuk kamu ya, apa ya, kayak hati-hati aja, berusaha untuk lebih berpikir positif ya, meskipun ya
Pikiran positif ini tidak akan mampu merubah apa yang pernah terjadi di masa lalu kamu, tetapi setidaknya dengan pikiran positif ini mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Artinya kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu, apa yang tidak. Daripada di sini ada juga ya yang menjalani uh, karena terlalu cinta yang pada akhirnya saling nyakiti, posesif. Itu artinya tidak ada kebahagiaan, tidak ada kepercayaan, hanya ada keegoisan. Jadi yang terpenting saat ini adalah bagaimana seseorang ini membuat kamu nyaman, membuat kamu tenang, membuat kamu merasa dicintai, merasa diprioritaskan, maka hubungan itu akan berjalan dengan semestinya. Artinya tidak ada lagi keegoisan, tidak ada lagi sifat yang posesif, yang toksik, yang terlalu bucin, yang pada akhirnya saling nyakitin. Jadi nggak ada lagi. Jadi kamu sudah lebih tahu ya, memutuskan, lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Di sini ada The Sun, ini tentang apa ya? Tentang seseorang yang akan benar-benar mengangkat derajat kehidupan kamu ya. Ada yang mungkin sebagian kamu yang dulunya bukan siapa-siapa, tetapi di saat seseorang ini hadir dalam kehidupan kamu, seseorang ini menjadi jodohmu, dengan begitu derajat kamu juga akan lebih terangkat. Tidak hanya kamu, keluarga kamu juga di sini. Artinya ada energi yang positif ya, aura yang positif yang saya lihat di sini. Oke, ada ya mungkin di sini jadi orang yang terpandang. Kamu masuk ke keluarga yang memang terpandang, dihormati, punya punya apa ya? Kayak punya jabatan, punya circle yang baik, yang positif di sini. Artinya benar-benar akan mengangkat derajat kehidupan kamu ke arah yang positif. Ini bisa saja hal yang mustahil bisa saja terjadi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Semua bisa saja terjadi, jadi tetap berprasangka baik terhadap Tuhan meski apapun yang awalnya kamu lalui atau lewati dalam kehidupan. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada limitation is power. Ada gift of freedom. Ada drawn with love. Di sini juga ada face your fear. Dan ada why of fight. Saya melihat dari tebaran kartu oracle ini, kamu punya kekuatan ya, kamu punya energi yang positif untuk bisa benar-benar berdamai dengan masa lalu, dengan apapun yang menyakiti kamu dulunya. Ya mungkin bisa saja balasan itu bukan datang dari kamu ya, tetapi ya ada juga yang menyesal karena telah nyakitin kamu dulunya, ada yang seperti itu. Ya tapi nggak ada juga gunanya ya sebuah penyesalan, karena sebaiknya kamu benar-benar move on, sebaiknya kamu benar-benar menemukan kembali langkah kamu. Oke, artinya kamu benar-benar kuat untuk melewati hal-hal yang tidak mudah sebelumnya. Saya juga melihat di sini kamu sudah mampu untuk terbebas ya, terbebas dari hal-hal yang negatif, pikiran negatif, terbebas dari ketakutan masa lalu, terbebas dari rasa cinta yang mungkin berlebihan terhadap seseorang yang ternyata toksik ya. Ada sebagian kamu yang memang udah tahu seseorang itu tidak baik, udah tahu seseorang itu toksik, selingkuh atau kasar atau egois, tapi kamu masih tetap sama dia. Ada juga yang seperti itu. Jadi ya kamu udah saat ini sudah benar-benar mampu membebaskan dari hal-hal yang seperti itu, dari orang-orang yang seperti itu. Saat ini kamu lebih mampu untuk memikirkan tentang masa depan, tidak lagi memilih atau memutuskan berdasarkan keinginan sesaat atau hanya ambisi, oke, atau hanya karena hawa nafsu, tidak lagi, tapi kamu sudah lebih memikirkan untuk ke depannya.
Oke, untuk sesuatu hal yang lebih baik, seseorang yang benar-benar bisa mengerti, memahami itu yang terpenting. Di sini ada Drunk with Love dan saya juga melihat ini tentang sebuah kebebasan ya, kebebasan dalam hati. Artinya kamu sudah benar-benar bisa melupakan ya, atau di saat kamu mengingat apa yang terjadi di masa lalu, kamu sudah benar-benar bisa tersenyum. Artinya sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada lagi kemarahan di dalam hati kamu karena kamu sudah berpikir itu adalah bagian dari cerita hidup kamu yang mungkin tidak akan artinya tidak akan pernah bisa diubah. Yang penting untuk kedepannya itu yang terpenting. Kamu menyadari ya setiap orang pernah ya melakukan sebuah kesalahan. Setiap orang ya pernah mungkin dulunya menyesal. Tapi apapun itu, saat ini kamu sudah benar-benar punya tujuan. Kamu sudah fokus untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Saya melihat di sini kamu punya goals ya, punya tujuan, punya keberanian juga untuk melangkah. Sesuatu hal yang artinya harus kamu perjuangkan, harus ada yang kamu korbankan juga di sini ya. Artinya kamu sudah berdamai dengan diri sendiri, kamu sudah berdamai dengan apapun yang terjadi, memaafkan karena kamu sadar nggak ada gunanya juga menyimpan kemarahan, nggak ada gunanya juga menyimpan kebencian yang pada akhirnya itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu. Jadi saat ini kamu belajar untuk lebih mengikhlaskan, belajar untuk lebih merelakan, yang terpenting untuk kedepannya kamu jadi lebih baik, mendapatkan sesuatu hal yang terbaik. Yakin semua yang terjadi ini ada alasannya ya. Semua yang terjadi ada sebab dan akibat. Apapun yang menimpa kamu itu ada alasannya. Jadi ya mungkin ada perpisahan, ada perceraian, yakin artinya Tuhan mempersiapkan seseorang yang lebih baik untuk kamu di sini. Oke, jadi bersiap ya untuk pertemuan dengan seseorang yang akan membuat jantung kamu berdebar, yang kamu yakin bahwa ini adalah jodoh kamu, karena begitu sosok yang begitu luar biasa yang akan benar-benar mengganti kesedihan kamu dengan sebuah kebahagiaan. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih saat ini, sedang gelisah, atau sedang khawatir, atau perasaannya campur aduk. Apapun yang kamu rasakan saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu kekuatan, pencerahan untuk tetap struggle, untuk tetap melewati apapun hal yang tidak mudah yang terjadi dalam kehidupan kamu. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.